Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Sheila Tika Nasution yang akan memandu jalannya webinar kita hari ini. Webinar kita kali ini bertemakan physical activity during physical distancing. Bicara soal physical distancing sekarang ini tentu berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, akibat mewabahnya COVID-19 ini, pemerintah Indonesia memberikan instruksi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan di rumah saja dan menerapkan physical distancing pada saat keluar rumah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun tentu saja selama masa work from home dan learn from home dalam jangka waktu yang cukup lama ini dapat menimbulkan kejenuhan. Oleh sebab itu, selama masa di rumah aja ini, kegiatan apa saja sih yang dapat kita lakukan demi menjaga kesehatan, serta apa saja tips dan trik physical activity yang tepat untuk dapat kita lakukan selama di rumah aja. Pada kesempatan ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Widianto, MKes. Selamat datang, Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik. Jadi Dr. Widianto MKes ini lahir di Klaten tanggal 5 Juni 1982 dengan bidang ilmu dan ahli di biomekanika olahraga. Riwayat pendidikan beliau pendidikan S1 ditempuh di Universitas Negeri Yogyakarta, bidang ilmu keolahragaan tahun 2004. Kemudian S2 di Universitas Airlangga Surabaya, bidang ilmu kesehatan olahraga tahun 2008, dan S3 di Universitas Negeri Surabaya, bidang ilmu keolahragaan tahun 2012, dan sekarang menjabat sebagai dosen pasca sarjana Fakultas Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan beliau mengenai physical activity during physical distancing. Kepada Bapak Widianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore yang ada di Jogja ya. Mungkin selamat malam mungkin yang ada di wilayah timur atau mungkin yang di sebelah barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, terutama teman-teman adik-adik mahasiswa sejawat kami di KMP, di Pasca Sarjana UNY, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa belajar bareng dari pengalaman dan pengetahuan. Kita bisa sharing-sharing bareng pada kesempatan ini. Dan saya juga terima kasih sekali pada teman-teman di KMP selain memberikan kesempatan pada saya untuk bisa ngisi acara seminar kesehatan di KMP, sekaligus juga terima kasih karena juga dengan kesempatan ini saya juga belajar kembali, karena teman-teman juga dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh MC tadi, bahwasanya dengan kondisi seperti ini, termasuk saya, kenapa background itu saya ambil di UNJ itu ya, dengan background UNJ, sekaligus ini menjadi kenangan bagi kami, karena hampir 2 bulan lebih bahkan mungkin saya tidak pernah menginjak kaki di UNJ itu. Jadi terima kasih pada teman-teman di KMP yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga terus berkarya dan terus mengabdi. Ini menjadi bagian bagi teman sekalian untuk belajar dan mengapresiasikan dan mengimplementasikan keilmuan sekalian. Dan perlu diketahui juga kenapa kok saya mencantumkan logo 56 di pojok atas itu, karena hari ini juga tadi pagi teman-teman juga yang dari UNY mungkin juga menyaksikan dan menghadiri secara online, bahkan mungkin atau paham bahwasanya hari ini tadi ada kegiatan upacara Dies Natalis UNY dan pelaksanaan pun juga online, jadi termasuk tamu undangan, para akademisi, Sivitas Akademika UNY. Ini Diesnya dengan Dies online ya. Jadi kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat, mendengar di rumah dengan phone, dengan laptop, maupun dengan di televisi, dengan YouTube-nya. Terima kasih teman sekalian. Salam hormat dari saya, dari UNY. Jadi semoga dengan gambar ini bisa menginspirasi teman-teman untuk ya mau studi lanjut, monggo di UNY. Termasuk juga teman-teman yang kebetulan tadi sebentar saya melihat ada beberapa nama yang
sedikit saya kenal itu. Ada beberapa nama, baik itu mahasiswa maupun alumni. Tadi saya juga lihat ada teman kita yang dari Papua itu, Mas Ibe ya, yang dari Papua, dan ada beberapa teman-teman lain yang dari NTB. Tadi saya lihat ada Mas Deden itu, di teman-teman alumni dari Pasca Sarjana WNY yang alhamdulillah seperti Mas Ibe itu diberi kesempatan untuk bisa mengabdi dan berkarya di Cendrawasih itu. Makasih pada panitia. Jadi kenapa kok saya mengambil tema physical activity during physical distancing ya? Ini awal bahwasanya kalau kita melihat merunut bahwasanya aktivitas fisik itu kalau bisa ya ini menjadi bagian dari kehidupan kita ya. Terutama mohon maaf kalau ada teman-teman yang dari olahraga yang sportaholic gitu ya, bahwasanya olahraga itu sudah menjadi nafas, menjadi bagian dari kehidupannya, dan bahkan mungkin sudah sangat ketergantungan dengan olahraga, aktivitas fisik. Jadi di beberapa negara maju bahkan seperti di Amerika dulu tahun 80 bahkan itu sudah disampaikan bahwasanya move to health. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin saya pernah menyampaikan move to health. Jadi bergerak untuk sehat. Karena ada relevansinya antara aktivitas fisik dengan kesehatan yang mungkin sedikit akan saya sampaikan nanti. Dan yang berikutnya adalah during physical distancing ya. Mungkin saya akan sedikit sebentar saya akan masuk ke materi saya. Ini sebagai prolog pengantar bahwasanya WHO sudah menetapkan bahwasanya di tingkat dunia atau tingkat internasional pada tanggal 31 Januari 2020. Jadi sudah sekitar 4 bulanan atau bahkan 5 bulanan ya, 5 bulan, hampir 5 bulan. Ini menjadi keadaan darurat kesehatan publik tingkat internasional. Imbasnya apa? Beberapa negara, beberapa daerah, dan bahkan kalau di tempat kita. Jadi salah satu untuk memutus mata rantai adalah dengan physical distancing ya. Di tertanggal 31 Januari 2020 sudah ditetapkan WHO, dan saya mengambil satu game ya, Bomson ya. Jadi ini menjadi lambang bahwasanya kita harus hati-hati, kita harus waspada, boleh takut tapi kita harus tetap waspada karena demi keselamatan kita dan orang lain. Jadi kalau di slide saya ini ada gambar dari Womson itu yang game sekarang. Kebetulan saya juga hobi itu. Jadi jangan sampai kita menyentuh atau jangan sampai kita tersentuh yang lain. Jadi kalau bermain game ini karena bisa jadi itu juga akan merugikan kita atau merugikan orang lain, atau dalam kalau game ini bisa membunuh kita sendiri atau membunuh orang lain. Ini kondisi sekarang, dan apalagi kalau kita melihat dengan kondisi ini, bahkan ada satu jurnal di tahun 2020 bahkan bagaimana dengan kondisi yang sekarang teman-teman olahraga, bahkan olimpiade yang perhelatan olahraga multi event yang terbesar di dunia bahkan harus ditunda itu ya, yang harusnya 2020 diselenggarakan di Jepang itu. Termasuk imbasnya kemarin yang sebelumnya ada Paralympics ya, si Paralimpik harusnya sudah diselenggarakan di Filipina, akhirnya juga urung sampai sekarang. Dan bahkan yang event nasional, multi event nasional, kalau kita melihat ada PON yang harusnya di Papua ini, teman-temannya IB ini yang sudah merancang menyiapkan untuk persiapan, dan bahkan di tingkat daerah sudah banyak pelada PON yang harusnya mereka TC 6 bulan ya, apakah mereka akan lanjut atau berhenti. Ini yang menunjukkan kondisi sekarang dengan penetapan dari WHO bahwasanya keadaan darurat kesehatan publik tingkat internasional. Ini kalau kita melihat data sebaran ya secara global dan di Indonesia cukup fantastis juga. Jadi kalau di global dari kasus dari 216 negara itu yang meninggal sekitar 537 orang. Di Indonesia juga bisa dibilang jadi kasus yang sangat besar. Ini update jadi per tanggal 17, jadi kemarin berupdate. Jadi Indonesia yang meninggal 1148 ini. Jadi apakah kita juga perlu takut, apakah kita juga perlu was-was dan sebagainya? Takut boleh, tapi kita harus tetap was-was ya, patuhi protokol kesehatan dimanapun, ketika kita di dalam rumah, di luar rumah, keluar rumah dan sebagainya, kita tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan, membersihkan tangan, menggunakan masker ya, dan sebagainya. Jadi cukup fantastis kasus ini. Tapi dengan melihat kasus ini, jadi kita boleh melihat dengan kasus ini cukup kasus atau mungkin bisa dibilang pandemik ya, karena tidak sedikit jumlah orang yang terpapar karena virus COVID-19 ini ya, dan bahkan kasus meninggalnya juga cukup banyak, ada sekitar 1000-an lebih tadi. Jadi kepanikan itu adalah separuh dari penyakit ini yang disampaikan oleh Ibnu Sina, dan ketenangan adalah separuh obat, dan sabaran adalah langkah awal kesembuhan. Jadi kita boleh takut, boleh tidak apa-apa, tapi dengan ketakutan kita jangan membuat mindset kita terlalu terbebani. Karena apa? Manusia itu mind and body itu tidak akan pernah terpisahkan. Artinya apa? Jadi apa yang akan kita pikirkan itu akan bisa jadi akan berdampak pada daily activity kita dan bahkan decision making kita.
Kita boleh takut, boleh, tidak apa-apa. Kita takut dengan wabah, kita takut. Tapi dengan catatan dengan protokol kesehatan, kita patuhi protokol kesehatan. Ya, mohon maaf kalau yang sekarang sedang teman-teman yang muslim sedang menjalankan ibadah puasa dan sebagainya ya, ke masjid dan sebagainya. Kita aktivitas biasa, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya dengan wabah ini disangkan dari sini. Jadi kepanikan adalah separuh dari penyakit. Jadi boleh kita takut, boleh kita was-was, tapi dengan catatan kita harus tenang, kita harus sabar. Ya. Kita patuhi oleh yang sudah tuhi dengan para kebijakan dari pemerintah, misalkan dari yang berkaitan dengan agama, MUI dan sebagainya. Ya, ini ada dua analogi dari saya. Jadi apa sih sebenarnya bedanya antara mobil dengan manusia itu? Sama-sama kalau yang satu mobilnya diparkir dan dibungkus, sedangkan yang manusianya sedentary, ya, bermalas-malasan. Yang bermalas-malasan, dia tidak aktif. Jadi kalau mobil diparkir ditutupi, mungkin dia akan awet, atau mungkin purna jualnya juga akan lebih tinggi karena melihat kilometer, kondisi barangnya akan lebih baik. Tapi kalau kita bandingkan dengan manusia yang sangat sedentary atau bermalas-malasan itu, bisa jadi akan sebaliknya. Kalau mobil, ya mobil tidak pernah dipakai, ya jarang dipakai, dikerodongi ya akan awet itu. Tapi kalau manusia dia tidak pernah dipakai, ya jarang dipakai, digunakan untuk fisik dan sebagainya, atau olahraga, aktivitas olahraga dan sebagainya, sedentary, ya bisa jadi dia akan lebih cepat dibungkus itu. Mohon maaf ya dalam bahasa kasarnya ya kalau dikafani ya, karena gaya hidup yang baik itu akan menghambat kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit degeneratif. Sedangkan gaya hidup yang tidak baik justru itu akan mempercepat. Ya, dari beberapa hasil penelitian misalkan di Amerika dulu ya, jadi membandingkan antara sopir dengan kondektur, ternyata apa? Tingkat harapan hidup antara sopir dengan kondektur itu lebih tinggi kondekturnya dibandingkan sopir. Kenapa? Kondektur dia mobility-nya lebih tinggi dibandingkan sopir, sedangkan sopir dia hanya duduk, nyetir, fokus dan sebagainya, stresnya tinggi dan sebagainya, makan, duduk dan sebagainya. Jadi tingkat aktivitas fisik itu juga berkaitan dengan usia harapan hidup, berkaitan dengan penyakit-penyakit yang degeneratif dan sebagainya. Ini yang mindset yang perlu kita rubah sehingga bagaimana kita bisa daily activity seperti yang dislogankan di Jepang ya, daily activity bahkan teman-teman ada yang pernah punya pengalaman di Jepang, kebetulan saya juga belum. Jadi saya hanya melihat di YouTube bagaimana budaya olahraga mereka diawali dari anak-anak sampai di tempat kerja. Mereka pagi briefing, wah mereka senam walaupun mereka dengan pakaian kantor, pakaian kerja, mereka ada briefing dan mereka melakukan aktivitas fisik. Ya, pagi hari sebelum mereka bekerja pada layaknya itu. Ini bagaimana dengan kita itu? Ya, ini dualisme antara mobil dengan manusia. Ya. Yang berikutnya yang berkaitan dengan aktivitas fisik, kita ketahui bahwasanya jadi setelah era milenial ya, era milenial, jadi banyak teknologi yang masuk di tempat kita. Dengan datangnya teknologi, saya yakin dan kita sendiri sadar kita tidak bisa membendung datangnya teknologi itu. Ya, dulu ada internet ya, kita tidak bisa membendung. Dulu ada HP, mulai dari HP jadul yang hanya bisa telepon dan SMS. Sekarang wah, hanya touch push button ya, kita mau order apa, kita dengan aplikasinya yang beragam luar biasa. Yang berkaitan dengan banking, kita tidak harus datang ke teller, kita tidak harus datang ke bank, kita tidak harus datang ke ATM, kita bisa bayar di situ. Ya, kita yang mau order makanan ya, kita tidak harus datang ke warung, kita bisa order. Yang mau pergi kemanapun kita hanya dengan push button kita bisa order. Ada yang mengantarkan kita dengan sepeda, dengan mobil dan sebagainya. Kita dengan kehadiran teknologi itu kita tidak bisa membendung. Tapi bagaimana kita bisa bersikap yang bijak ya, jadi dengan menghadapi datangnya teknologi itu. Ya, kita hidup di era masyarakat dengan teknologi tinggi yang serba otomatis. Dengan dimanjakannya manusia itu. Jadi dimanjakannya naik misalkan ke gedung yang tinggi, ada alternatif, ada lift, ada darurat, pasti kita akan memilih dengan menggunakan lift ya, atau dengan eskalator yang mudah, yang praktis ya, dan sebagainya. Nah, di kampus misalkan kita sudah mahasiswa yang sudah cari kosnya yang dekat dengan kampus, berangkat dari kos ke kampus juga masih naik motor dan sebagainya. Jadi tidak dengan jalan kaki dan sebagainya. Ini bagian dari pilihan. Makanya kita itu bebas memilih, ya. Kita bebas memilih. Karena apa? Mindset ketika kita mau daily activity, kita mau aktivitas fisik, itu ya mindsetnya harus dari diri kita. Ya, setting by settingnya juga itu berkaitan dengan kebijakan. Misalkan di rumah ya, bagaimana kita di rumah menyediakan. Contoh misalkan, kalau ada teman-teman punya TV,
Jadi nggak usahlah kasih remote misalkan ya, atau remote-nya di, kalau kita mau mengganti channel dan sebagainya kita harus jalan dan sebagainya ya. Atau mungkin yang mengambil air dan sebagainya itu masih dari kita ya, ada tangga, kita naik tangga ya, ada apa, mudah misalkan tidak harus sepeda motor, kita bisa dengan sepeda ontel dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bebas milih. Tapi kebanyakan kecenderungan orang itu ya, mereka tidak mau mengerjakan, terutama dengan exercise. Karena kalau kita melihat olahraga itu uniknya apa ya, pelakunya orang yang menginginkan dia harus melakukan sendiri, nggak bisa diwakilkan oleh orang lain ya. Kalau kita belanja diwakilkan orang lain bisa, kita belajar mungkin dengan bantu orang lain bisa, tapi ketika olahraga yang benefitnya untuk individunya sendiri, kita harus melakukan sendiri, padahal apa namanya sesuatu yang sangat berat sekali. Sehingga dengan kedatangan teknologi informasi, salah satunya kaitannya dengan physical activity, kaitannya dengan aktivitas fisik ya, dengan gaya hidup yang sedentary ya, bermalas-malasan ya, maka pola hidup tersebut seperti yang saya sampaikan ya, apalagi dengan sekarang makanan cepat saji luar biasa sekali. Seperti kalau saya tanya mahasiswa misalkan, pagi sarapannya apa dek? Pagi sama soto pak. Siangnya sama apa? Siangnya sama kari. Malamnya makannya apa? Makannya rendang, tapi Indomie semua ternyata. Ya, ini bagian dari gaya hidup. Ya, tidak bisa dipungkiri karena mereka anak kos-kosan jauh dari orang tua. Tapi sebenarnya masih ada alternatif yang lebih baik dibandingkan kalau mahasiswa harus makan Indomie. Apalagi mahasiswa Jogja ya, kenal dengan nasi kucing ya 2.500 dan sebagainya, atau mungkin di warteg atau mungkin di tempat burjo dan sebagainya juga masih banyak alternatif yang lain sebenarnya kalau kita pengen sebenarnya. Tapi ya karena ini bagian dari pilihan. Kalau kita melihat dari gaya hidup tersebut, maka banyak orang yang akan makan berlebihan. Indikatornya apa ya? Kalori yang intake dengan kalori ekspenditurnya tidak seimbang, sehingga berat badannya akan meningkat. Mereka sedentary ya, bermalas-malasan. Makanya kadang saya juga agak risih itu kalau ada anak muda sukanya tidur-tiduran ya, padahal nggak sakit ya. Apalagi kalau mohon maaf kalau bulan puasa ini ya, bulan puasa itu kan banyak anak-anak ya banyak tiduran karena menganut kalau mendengarkan khotbah itu ya, tidurnya orang berpuasa itu berpahala, itu baru tidurnya. Itu baru tidurnya. Kalau dipakai untuk aktivitas, untuk ibadah, untuk yang lain pasti akan menjadi lebih baik. Baru tidurnya aja itu bagian dari pahala, apalagi dengan aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat, minimal dengan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain dan sebagainya. Jadi akhirnya sedentary, bermalas-malasan ya, penimbunan lemak juga banyak dan sebagainya yang berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif. Pola hidup yang serba mudah, jadi paling tidak ikut mempercepat perkembangan terjadinya. Tadi yang sudah saya sampaikan, jadi kasus beberapa penyakit degeneratif itu faktor yang paling tinggi itu adalah faktor gaya hidup. Makanan itu hanya kecil persen, keturunan itu juga hanya kecil persen ya. Jadi faktor keturunan, makanya jangan sampai menyalahkan orang tua kita. Kalau misalkan ada orang tua kita yang punya diabetes itu ya, ini faktor keturunan itu ya, it's okay, tapi itu hanya persentasenya sedikit sekali. Dan banyak kasus diabetes misalnya itu bukan karena faktor keturunan, tapi karena gaya hidup yang baik itu justru akan memperlama. Orang yang punya riwayat keturunan, yang riwayat diabetes dari orang tua, kalau dia gaya hidupnya baik ya, mulai dari makannya, mulai dari aktivitas fisiknya, mulai dari tidurnya, termasuk juga mengelola stresnya baik, maka juga dia bisa memperlama proses, misalkan apakah dia akan hipertensi, apakah diabetes dan sebagainya. Tapi justru yang gaya hidupnya tidak baik justru mungkin akan lebih mempercepat. Mungkin teman-teman juga banyak melihat kasus. Jadi kemudian saya di kanan kiri saya banyak di anak-anak sudah SD ya, masih SD itu juga sudah mengidap diabetes mellitus ya. Faktornya apa? Keturunan tidak keturunan, tapi bisa jadi karena gaya hidup. Kalau teman-teman sekalian mungkin melihat dan menyaksikan sendiri atau bahkan mungkin mengalami bagaimana pola makan anak-anak sekarang, minum manis ya, serba manis semuanya ya, kalorinya tinggi, ada yang bersoda, yang minuman manis ya, pengawet dan sebagainya, belum makanan pengawet, Indomie dan sebagainya ya. Banyak anak-anak sekarang suruh makan sayur susah, suruh makan buah susah ya, makanan yang berserat susah, karena orang tua dihadapkan pada beberapa pilihan. Jadi kalau anak mau makan, kalau orang Jawa ditari itu, kamu mau makan apa dek ya, dengan model pertanyaan seperti itu bisa jadi juga baik, bisa jadi orang tua memberikan alternatif, tapi justru anak akan mencari yang mereka inginkan ya. Ada beberapa penyakit yang menyertai ya, misalkan penyakit degeneratif itu ya, sindrom metabolik, ada koroner hipertensi ya, dan sebagainya. Jadi anggapan yang keliru bahwa seorang tidak sedang menderita sakit itu sehat. Kalau kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari itu kita anggap sehat ya, kita anggap sehat.
nggak ada keluhan, kita sehat ya. Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kalau sekarang misalkan kita melihat beberapa parameter yang lain, misalkan ya kelihatannya dia aktivitas biasa baik gitu. Tapi kalau coba cek tensinya, apakah dia normal, apakah dia hipertensi? Dia aktivitas biasa baik ya, kemana-mana ke kantor dan sebagainya biasa baik. Oke, kita coba cek profil lipidnya gitu. Ya, berapa trigliseridnya, berapa kolesterolnya, LDL, HDL-nya, berapa kolesterol totalnya berapa, kita cek. Ya, tidak pernah tahu ya. Ya, yang berikutnya kesadaran untuk berolahraga sudah ada, tapi ada kendalanya. Bagaimana memulai? Ini perjuangan yang paling berat. Ya, ketika orang mau memulai itu apa namanya, the power of dream ya, ya power sebuah mimpi yang paling besar itu bagaimana kita akan memulai bangkit kembali, itu yang paling berat. Ya, kami yang orang olahraga itu ya, apalagi mohon maaf di bulan puasa itu, di bulan puasa pandemik mungkin teman-teman juga merasakan betul kondisinya, ya termasuk kami yang di kampung ya, mau bulu tangkis nggak ada, lapangan dikunci, mau tenis lapangan dikunci, ke stadion lapangan dikunci, kolam renang nggak ada, terus mau gimana? Padahal saya pengen berolahraga itu, mau memulai susah ya. Ya, yang berikutnya adalah takut gagal. Ya, takut gagal wajar ya. Apalagi kalau sekarang, mohon maaf kalau yang bukan olahraga. Jadi bagaimana prinsip kaidah olahraga yang baik dan benar itu yang seperti apa? Ya, yang berikutnya adalah prinsip-prinsip latihan tidak dipahami. Ini yang menjadi case, menjadi kunci bagi kita untuk bagaimana kita akan memulai berolahraga dengan olahraga yang baik dan benar, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan dosisnya, dengan takarannya yang pas dan sebagainya. Yang berikutnya kaitannya dengan aktivitas fisik pasti tidak bisa kaitannya dengan physical fitness-nya atau kebugaran fisiknya. Jadi lebih dari sekedar dari mampu melakukan tugas sehari-hari ya. Jadi termasuk kerja dari fungsi organ tubuhnya. Jadi tidak hanya sekedar kita bekerja dan sebagainya, tapi yang kebugaran yang fisik yang baik itu ya fungsi dari organ tubuhnya, jantung, pembuluh darah, paru dan otot itu bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Ya, kondisi tersebut tidak dapat dipulih hanya dengan berdiri atau duduk sepanjang hari. Ya, sedentary bermalas-malasan. Ya, kita duduk, ya kita hanya berdiri di kantor, ya tidak jarang aktivitas fisik, ya tidak cukup, ya karena tidak cukup mempergunakan kerja paru secara penuh, ya. Jadi untuk masuk jantung menghasilkan efek dari latihan. Jadi latihan itu bisa, pengaruh latihan itu ada yang pengaruh sesaat dan ada pengaruh dalam waktu tempo dalam waktu yang lama. Makanya ada namanya respon akut dan adaptasi kronik, ya. Jadi olahraga itu tidak bisa hasilnya itu bisa dirasakan dalam jangka waktu yang sebentar. Makanya jangan sampai kita awal mulai berolahraga pengennya hasilnya segera didapatkan. Kita dengan olahraga yang ekstra berat, ekstra lama, ekstra capek dan sebagainya. Ya jangan. Kenapa? Hasil olahraga itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu sekejap. Ya. Hari ini olahraga berat itu, terus hasilnya akan tampak enggak. Ya, justru malah Anda nanti besok tidak akan mau berolahraga lagi. Kenapa? Capek, sakit-sakit dan sebagainya. Dan olahraga itu seperti obat, ini ada dosisnya. Jadi nggak bisa kalau misalkan 3 times a week, misalkan 3 minggu sekali, nggak bisa Anda minum sekali atau Anda gabung jadi 1 kali. Wah kemarin saya nggak berolahraga, akhirnya saya gabung jadi 1 gitu, jadi 1, nggak bisa. Ya. Jadi sama dengan minum juga sama, nggak bisa dijamak, itu nggak bisa. Anda minum misalkan sehari saya itu kebutuhannya misalkan 30 ml per kilogram berat badan misalkan, ya sekitar 18 2 liter dan sebagainya. Nah, tapi terus minumnya dijamak, ya. Dijamak itu langsung banyak, ya. Nggak bisa, harus pelan-pelan. Seperti kalau misalnya mengatur bagaimana minum kita dalam sewaktu puasa itu, kalau supaya kita tetap mencukupi sesuai dengan kebutuhan kita per kilogram berat badannya. Gitu. Makanya ya harus diatur. Bangun tidur ya sebelum sahur kita minum dulu, ya sahur habis sahur kita minum dulu dan sebagainya. Berbuka, habis itu habis sholat maghrib, ya habis sholat maghrib nanti sebelum sholat tarawih, setelah sholat tarawih dan sebagainya. Itu yang ya nggak bisa dijamak, itu nggak bisa. Yang kebugaran fisik secara umum ya melibatkan kemudian ada kekuatan otot, tahanan otot, fleksibilitas dan ketahanan kardiologis. Setidaknya ini. Jadi ketika kita mau berolahraga setidaknya mengandung unsur-unsur itu, ya. Ada kalau dalam bukunya Prof. Joko Polik gitu ya. Prof. Joko Polik itu ada MOLIS ya, ada move, ada lift dan ada stretch. Ya, ada kita harus bergerak, ya harus move ya. Yang berikutnya ada kita harus mengangkat dengan angkatan. Ya, lifter dan sebagainya. Dan yang juga ada stretch, ya kita harus ada gerakan-gerakan peregangan dan sebagainya. Ada banyak anggapan juga ketika kita mau berolahraga ya, teman-teman yang mungkin orang tua bahkan mungkin ya, bagaimana dapat menjadi sehat dan bugar? Dengan bertambahnya umur itu berakibat menurunnya kekuatan dan daya tahan otot. Ya, kadang orang tua itu udah tua itu mau ngapain dan sebagainya. Ya, karena olahraga ini sifatnya tubuh manusia itu kan adaptable.
tua berolahraga banyak ya. Makanya ketika kita mau berolahraga, mulainya kapan? Ini sejak dini. Sejak dini apa? Sejak kita sadar. Mungkin sejak sini tidak harus dini yang waktu usia dini, tidak. Lowong dari kecil sampai dewasa bahkan mungkin jarang berolahraga ya. Bagi mereka yang tidak gemar berolahraga. Karena untuk apalagi anak sekarang, untuk membuat anak berolahraga itu sesuatu yang sangat susah. Ya, sesuatu yang sangat susah. Ini juga saya alami sendiri di rumah saya. Saya punya 3 anak gitu ya. Bagaimana mengolahragakan anak-anak saya, menjadikan anak saya menjadi suka olahraga itu susah. Tantangannya berat. Ya, salah satunya ya handphone ya. Susah sekali. Jadi bagaimana anak untuk berolahraga itu susah sekali. Jadi kalau kita melihat ini, ada anggapannya seperti itu, bahwa dengan meningkatnya usia, umur itu berakibat menurunnya kekuatan dan daya otot. Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa? Tubuh kita itu adaptable. Ya, kita akan beradaptasi ya. Ya, perlahan-lahan, continuous, ya, ritmis, berulang-ulang dan terus-menerus kita lakukan. Saya kira pasti akan ada perubahan yang benefit dari apa yang kita lakukan, terutama dengan berolahraga. Ya. Yang berikutnya adalah tubuh manusia sangat adaptif, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kita akan beradaptasi, ya, di lintasan 400 meter. Jalan itu saya hanya kuat 2 putaran atau 1 putaran. Oke, besok lagi latihan lagi, besok meningkat menjadi 3 putaran, besok lagi meningkat lagi menjadi 4 putaran jalan. Yang minggu berikutnya sambil jogging pelan-pelan ya. Jalan ada joggingnya, ya. Dan terus meningkat terus. Mungkin digunakan akan makin berkembang. Use it or lose it. Ini ketika kita atlet seperti atlet misalnya, dia sudah mencapai pada peak performance-nya. Ketika dia lose ya, ketika dia putus dari latihan atau mungkin karena faktor cedera yang prolonged bed rest dan sebagainya, maka apa yang dia capai itu sifatnya relatif menetap. Relatif menetap itu bisa menetap terus atau bahkan dia akan turun. Ya, atau bahkan dia akan turun. Kalau dia digunakan ya, dia akan berkembang atau bahkan dia maintenance. Tapi ketika dia tidak digunakan, tubuh manusia itu tidak pernah dilatih, tidak pernah berolahraga dan sebagainya, maka dia akan lose, ya. Dia akan terjadi penurunan. Ya, kalau dalam prinsip latihan adalah reversible, dia akan kembali ke asal, perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Dan ketika akan membangkitkan kembali, susahnya luar biasa. Ya. Yang berikutnya adalah alam tubuh. Ya, ya, kalau misalkan dalam kondisi COVID ya, dengan yang harus menjaga jarak, physical distancing dan sebagainya, dengan kondisi puasa misalkan ya perhatikan alam tubuh ya. Jangan sampai olahraga itu malah justru pagi ya, apalagi yang berpuasa itu jangan sampai ada aktivitas yang justru akan membatalkan puasanya itu ya, membatalkan puasanya untuk mukah itu ya. Ya, kita harus perhatikan alam tubuh ya. Banyak kasus kejadian ya yang fatal dengan olahraga, baik olahraga permainan ya, individual dan sebagainya ya. Permainan ada tenis ya, kasus banyak bermain tenis serangan jantung meninggal di lapangan dan sebagainya, bersepeda dan sebagainya. Sebenarnya saya yakin tubuh manusia itu pasti akan ada alarmnya. Secara sadar saja yang dengan dengan perlakuan atau dengan aktivitas kita yang ringan, misalkan sehari-hari kita lapar aja, kita ada alarmnya kok. Lambung sudah mulai kosong dan sebagainya, ada alarmnya, kita lapar, kita harus makan. Ada haus, kita harus minum. Kita ngantuk misalkan, ya kita harus tidur, istirahat ya. Kita capek ya, kita harus istirahat dan sebagainya. Latihan yang terlalu berat misalkan ya, sudah terengah-engah, bahkan sampai sudah pusing, keliling-keliling dan bahkan mau muntah-muntah, ya sudah istirahat. Ya, istirahat dan sebagainya. Ya. Pasti ada alarm tubuhnya. Jadi jangan under dan jangan over. Jadi under dan over itu kaitannya dengan super kompensasi latihan ya. Ya, mungkin yang under itu juga akan berefek tapi sedikit ya. Sama kalau kita orang farmasi itu ya, kalau harusnya minum obat dosisnya 50 dikasih 25 ya, efek mungkin sedikit kan atau bahkan tidak efek. Yang berikutnya kalau over ya Bu, ini juga sampai ke faktor yang lain, patologi dan sebagainya. Yang berikutnya ini adalah benefit dari exercise. Jadi secara umum olahraga itu baik ya. Kebetulan kita yang dari olahraga pernah merasakan betul ya, bagaimana rasanya ketika orang habis berolahraga, bagaimana rasanya orang yang penikmat olahraga, yang sering melakukan aktivitas olahraga, improve health ya, kita yakin ya. Ada mungkin teman-teman juga sadar ya, orang yang rajin berolahraga ya, jadi tingkat kedatangan teman-teman ke ke apotek, ke puskesmas itu pasti akan lebih rendah dibandingkan teman-teman yang mungkin jarang berolahraga, jarang beraktivitas fisik sama sekali ya. Ya, kunjungan kita ke apotek, daripada ke apotek kan lebih baik ke butik ya. Kita ke butik yang masih muda ya. Sebelum kita kalau tua sudah kunjungannya seringnya ke apotek ya.
anak muda seringnya pakainya minyak wangi, jangan-jangan besok tua pakainya kan minyak gosok gitu ya. improve health ya. Yang berikutnya ada improve immunity ya. Apalagi dengan pandemik sekarang ini ya, bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya imunitas kita, ya dengan kondisi paparan COVID ya, dan kita tidak pernah tahu ada di mana itu. Itu yang sangat repot. Kalau misalkan COVID itu ada di depan kita atau di samping ini, kita bisa menghindar. Tapi kalau kondisi sekarang kita tidak pernah tahu. Jadi makanya yang sangat ditakuti justru malah orang yang tidak tampak gejalanya. Ya, pasien tanpa gejala. Ya. Jadi kalau sudah ada gejalanya jelas dengan batuk, pilek, ya sesak, itu sudah jelas. Tapi juga ada juga kasus yang positif, tapi dia tidak punya gejala sama sekali. Bisa jadi karena dia imunitasnya tinggi. Tapi ketika di rapid test ya, bisa jadi dia positif ya. Positif COVID, tapi dia tidak ada gejalanya, tidak panas tidak, batuk pilek juga tidak, sesak juga tidak. Itu yang kadang-kadang yang kami khawatirkan. Ya berikutnya ada selama sekolah ini densitas tulang otot kita menjadi lebih baik, ya. Makanya kalau orang berolahraga di awal-awal tujuannya untuk menurunkan berat badan, justru kadang di minggu-minggu awal, di minggu kedua, minggu ketiga, dan bahkan mungkin sampai 1 bulan berat badannya kok nggak turun-turun, gitu ya. Apalagi olahraga yang banyak menggunakan latihan beban, latihan tahanan ya dan sebagainya. Tidak apa-apa, terus aja ya. Yang berikutnya adalah better flexibility ya. Fleksibilitas kita menjadi lebih baik, tingkat risiko cederanya juga menjadi lebih kecil ya. Ya, improve posture ya. Karena olahraga selain ada manfaat yang lain yang kaitannya dengan ya menurunkan berat badan ya, meningkatkan berat badan ya, hipertrofi otot ya dan sebagainya. Termasuk juga dia akan improve posture ya. Dia akan meningkatkan kualitas postur tubuhnya. Banyak kasus kalau teman-teman sering menjumpai mungkin di fitnessan atau di tempat yang lain misalkan ada kasus ya scoliosis, ada kasus bungkuk ya, lordosis ya dan sebagainya. Dengan olahraga bisa jadi posturnya akan lebih baik, memperbaiki posturnya. Ya, apakah dulu faktor karena cedera dan sebagainya. Yang lain ya kaitannya dengan kesehatan jantung dan paru-paru ya, kualitas makannya menjadi lebih baik. Contoh misalkan kasus pada orang-orang diabetes itu. Kelihatannya badannya orang diabetes ini jadi badannya semakin hari semakin kurus. Jadi salah satunya dia harus dengan berolahraga supaya nafsu makannya menjadi lebih baik, supaya berat badannya akan meningkat lagi. Jadi dengan olahraga salah satunya sebagai gaya hidup para penderita diabetes itu kan bagaimana dia diabetes itu jangan sampai terjadi penyakit penyertanya. Itu yang sangat mungkin sangat ditakuti. Dan bahkan ketika orang yang sudah diabetes, apa yang dikhawatirkan adalah penyakit penyertanya. Apa itu? Ya bisa jadi dia akan terjadi komplikasi, entah itu ke ginjal, entah itu ke jantung dan lain sebagainya. Makanya olahraga menjadi solution ya, menjadi solution yang non farmasiotiknya gabungan antara olahraga dengan pola makan, dengan obat dan sebagainya akan memperbaiki kondisinya. Ada feeling more relaxation dan sebagainya, ada better social life ya, dengan kita berinteraksi dengan orang lain ya, punya komunitas yang suka bulu tangkis ya, suka sepeda dan sebagainya ya. Itu sosialnya akan jadi lebih baik karena kita punya interaksi ya, interaksi dengan orang lain. Kita sering ya kadang curhat, kadang bertegur sapa dan sebagainya ya. Yang berikutnya adalah improve quality of life ya, kualitas hidup kita menjadi lebih baik ya. Bisa jadi karena juga kualitas hidup kita bisa bermanfaat pada orang lain. Kalau kita sehat, kalau kita fisiknya baik, kita bisa membantu orang lain ya, kita bisa menolong orang lain, kita bisa bekerja seperti saya bisa mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya ya. Yang berikutnya adalah reduce rise of disease and ill health ya, mengurangi resiko dari penyakit. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kasus pada diabetes mellitus ya, jangan sampai ada penyakit yang menyertainya ya. Penyakit-penyertanya apa ya, yang kita khawatirkan ketika sudah terjadi penyakit yang penyertanya, dia akan kembali lagi susahnya luar biasa, hanya penyesalan yang akan diterima. Jadi bagaimana latihan di kondisi sekarang ya, physical activity during physical distancing ya. Yang pertama adalah mulai dari yang ada dan yang bisa. Ya, sekarang kondisinya misalkan ya kalau kita harus datang ke lapangan bulu tangkis, kita bisa bulu tangkis tapi lapangannya nggak ada karena dikunci ya. Mohon maaf ini saya gunakan sepeda karena memang hobi saya dan ini trek di tempat saya. Kalau tidak ada alternatif lain misalkan jalan kereta pun nggak apa-apa gitu ya. Jalan kereta pun kita lewati ya. Nah, salah nggak apa-apa, yang penting yakin katanya gitu ya. Ya, mulai dari yang ada dan yang bisa. Adanya apa, bisanya apa. Di rumah nggak ada apa-apa, bisa apa? Yo kita nanti ada beberapa video tutorial yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Ya, mulai dari yang ada dan yang bisa. Sukanya renang, mau renang di mana? Kolam renang tutup semua itu, ya.
Saya sukanya sepak bola. Mau sepak bola di mana? Apa social distancing, physical distancing? Nggak ada sepak bola itu. Kalau sepak bola bisa jadi kita akan akan didatangi Satpol PP dan lainnya. Tenis lapangan ditutup gitu, dan sebagainya. Mau fitnessnya di mana itu? Fitnessnya juga yang tutup itu. Ya. Ya, mulai dari yang ada dan yang bisa. Apa yang ada di rumah, apa yang bisa kita lakukan, kita pilih. Yang berikutnya adalah pilih kegiatan yang disenangi dan dinikmati. Bisa jadi mood state kita itu setiap hari itu berubah, beda-beda. Kadang saya pun juga di rumah, kadang saya pengen sepeda aja. Ya, ada yang ada dan yang bisa. Saya pengen sepeda aja. Ya, saya pengennya jalan jogging aja. Ya, ya. Yang penting apa? Kita harus tetap bergerak sepanjang hari, setiap hari. Ya, daily activity kita itu ya harus kita jaga. Ya. Yang berikutnya, jadikan penyakit yang diderita sebagai sahabat. Ini kawan lama ya. Kenapa? Ketika kita punya penyakit, tapi misalkan kita sedang sakitnya, kita acuh lah. Nah, kita acuh itu kita tidak pelihara dengan baik, kita rawat dengan baik. Contoh misalkan Anda punya luka, misalkan ya, Anda punya luka di kaki ya, yang luka terbuka, Anda tidak rawat dan sebagainya, mungkin akan datang penyakit penyertanya, mungkin misalkan infeksi dan sebagainya. Makanya jadikan penyakit itu sebagai sahabat, kita pelihara dengan baik, ya, syukuri aja ya. Yang berikutnya adalah satukan pendekatan pada Tuhan dan latihan ya. Kita dengan latihan itu kita juga menjadi wujud bentuk syukur kita. Ya. Kita alhamdulillah diberikan fisik yang sehat, kita diberikan organ yang normal, yang sehat dan sebagainya. Kita masih bisa menggunakan ya. Niatkan apa yang kita lakukan itu sebisa mungkin untuk ibadah. Ya. Misalkan makan ya, kalau tidak puasa. Ya, kita niatkan makan kita sebagai sumber energi supaya saya belajar itu bisa menjadi lebih lama, kita bekerja bisa menjadi lebih kuat dan sebagainya. Ya, niatkan untuk yang baik-baik. Yang berikutnya adalah jaga berat badan dan mengatur makan dan latihan. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol berat badan kita dengan dan mengatur makanan kita ya, dan latihan. Maaf Bapak, saya hanya mengingatkan bahwa waktunya sisa 3 menit lagi ya. Oke, saya akan lanjut aja ya. Ini oke. Jadi ini ada satu statement dari Edward Stanley. Mereka yang merasa tidak mampu, yang tidak punya waktu untuk berolahraga, cepat atau lambat harus meluangkan waktu untuk merawat penyakitnya. Jadi tidak tahu ini ada relevansinya tidak ya. Jadi yang berikutnya ini yang aktivitas saya di rumah ini yang saya sampaikan ya. Kita dari bulu tangkis di luar nggak ada ya, yang ada dan yang bisa. Ya, yang ada dan yang bisa. Nah, ini saya sebutkan ada. Ini saya dengan anak saya yang kedua. Ini juga sama ya. Ya, tadi saya dengan bulu tangkis ya. Jadi kadang saya juga dengan tenis ya. Ini dengan anak saya ya di rumah ya. Ya. Ya, yang paling susah itu bagaimana membuat anak itu menjadi suka berolahraga itu yang susah. Karena harus dimulai dari orang tuanya juga. Ya. Ini ya kebetulan alhamdulillah ya di rumah ada kecil-kecil ya, ada tempat untuk apa kalau mau pingpong ada pingpong, walaupun di rumah kecil ya tenis ya bisa tenis, bulu tangkis juga bisa bulu tangkis ya. Oke, ini beberapa contohnya aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah ya kalau kita dengan pembatasan sosial, jadi social distancing dengan physical distancing. Jadi ada beberapa contoh latihan-latihan yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi mungkin ada teman-teman dari peserta ini yang dengan beliau, siapa beliau ya? Ya, kebetulan beliau ini Mbak Priska ya kalau ada yang kenal ya. Mbak Priska ini dulu alumni S1-nya olahraga di UNJ, dia juga alumni S2 di UNJ dan sekarang dia kerja di Celebrity Fitness yang ada di Yogyakarta ya, di Celebrity Fitness di Yogyakarta ini. Ya. Ini contoh beberapa gerakan-gerakan yang ya dengan resistance training, dengan strength training ya. Paling tidak harus dengan weight training, paling tidak bisa menggunakan body weight training ya, dengan berat badan kita sendiri ya. Walaupun tempatnya kecil ya, sempit, tapi kita masih tetap bisa berolahraga atau tetap bisa beraktivitas. Ya, saya sebutkan aja. Ya, ini juga beberapa variasi-variasi latihan ya yang bisa dilakukan supaya lebih cepat. Ya. Oke, ini contoh misalkan kita bisa juga dengan menggunakan media ya, resistance training ya. Ini bisa digunakan untuk
latihan kekuatan mungkin bagi para pemula yang kita tidak harus datang ke Vinsa misalkan ya. Variasi latihan ya itu tergantung kreativitas kita ya. Banyak variasi yang bisa kita lakukan untuk latihan. Bisa tanpa menggunakan alat, kita bisa menggunakan alat ya. Yang penting kuncinya adalah kita mau gitu ya. Ya, kita mau dan kapan kita harus memulai gitu. Ini beberapa contoh-contoh latihan ya. Oke, ini misalkan ya latihan bisa digunakan untuk calling down sebagai latihan stretching ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, memang yang paling berat itu adalah ketika kita akan memulai. Kapan kita harus berolahraga itu? Ya. Itu suatu hal yang sangat sangat berat mungkin bagi kita dan teman-teman sekalian yang suka berolahraga itu. Apalagi kalau sudah lama meninggalkan olahraga, mau join lagi, mau gabung lagi, rasanya kok nggak enak dan sebagainya. Ya. Oke. Ini beberapa contoh gerakan-gerakan yang mungkin bisa digunakan atau menjadi alternatif latihan di rumah. Semua masih banyak lagi, mungkin teman-teman juga bisa melihat di YouTube mungkin ya. Di YouTube juga banyak. Jadi model-model latihan dengan body weight training ya, dengan latihan resistance training, dengan plank dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi semoga amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ibadah puasa kita. Amin. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Mungkin kita sambung di sesi tanya jawab mungkin ya. Ya, saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Iya, oke. Baiklah. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Widianto mengenai physical activity yang bisa kita lakukan selama di rumah aja. Nah, buat Bapak, Ibu yang bertanya, yang memiliki pertanyaan seputar physical activity atau apapun, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, asal instansi atau asal daerah, kemudian pertanyaannya bacakan dijawab oleh narasumber. Oke, sebelum itu pertanyaan pertama, ini dari Ibu Elsa Aristika. Nama Elsa Aristika, asal instansi PPS WNJ asal daerah Lampung. Pertanyaannya, pandemi saat ini membuat masyarakat akan pasifnya aktivitas. Terlebih salah satu cara untuk menghindari bahayanya COVID-19 adalah meningkatkan sistem imun tubuh. Adalah kepada Bapak Widianto tentunya, bagaimana pendapat Pak Widi selaku pemateri bahwasannya sinar UV pada pukul 9 sampai jam 10 pagi dapat meningkatkan sistem imun, namun masih banyak lingkungan sekitar yang tidak melakukan aktivitas olahraga. Apakah sinar UV tersebut dapat efektif atau membantu tanpa tidak melakukan aktivitas olahraga? Nah, jadi pertanyaannya mengenai sinar UV ini Bapak, kan kita tahu bahwa setelah pandemi COVID-19 ini mewabah, banyak sekali tips dan trik kan di internet seperti itu, seperti berjemur pada jam 9 sampai 10. Tapi tidak dibarengi dengan kegiatan olahraga. Apakah ini bisa disebut sebagai physical activity menghindari COVID-19? Begitu Bapak, silakan dijawab. Oke, terima kasih. Saya lupa terus nama MC-nya. Sila Pak. Oke, terima kasih Mbak Sila. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Elsa atau Bu Elsa tadi ya? Elsa Pak. Oh, Mbak apa Bu? Mbak kayaknya. PPSWNY pasca kerja. Ya, oke, terima kasih. Jadi memang olahraga yang baik itu ya ketika dimulai ketika matahari terbit dan diakhiri ketika matahari terbenam. Ya, kenapa itu? Kenapa olahraga yang baik itu dilakukan ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam? Artinya apa? Olahraga yang baik itu dilakukan pada pagi setelah matahari terbit dan akan diakhiri sebelum matahari terbenam. Kenapa ketika kita melihat bahwasanya ketika matahari terbit dan matahari terbenam itu ada namanya fotosintesis. Jadi bagaimana tumbuhan itu akan mengeluarkan oksigen ya. Di oksigen sehingga jumlah oksigen yang ada di luar itu lebih banyak. Ya, mungkin kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mengukur. Mungkin teman-teman yang dari MIPA mungkin sedikit pernah ya. Kalau kita melihatnya kandungan oksigen di tempat kita ketika kita beraktivitas itu berapa? Ya, kita kan nggak pernah tahu. Kandungan nitrogennya berapa, kandungan karbon monoksidannya berapa, karbon dioksidannya berapa, kita tidak pernah tahu. Jadi olahraga yang baik ya dilakukan ketika matahari
setelah matahari terbit dan matahari sebelum matahari terbenam. Itu yang baik. Jadi kaitannya dengan asupan oksigennya. Kalau malam hari ya mungkin jumlah oksigennya akan lebih tipis lagi, akan lebih tipis, sehingga asupan oksigen kita juga akan semakin kecil. Sehingga apa yang akan kita hirup itu juga oksigennya akan semakin kecil. Ya, kalau bisa dikatakan kalau ada teori namanya hiperbarik dan hipobarik, ya. Jadi tekanan oksigennya yang tinggi dan tekanan oksigennya yang rendah. Jadi itu juga akan berpengaruh terhadap fisiologi fungsi organ tubuh kita. Dan yang berikutnya yang kaitannya dengan sinar matahari tadi, ya kaitannya dengan imunitas. Jadi memang belum ada kajian yang resmi apakah dengan berjemur ya di antara jam 8 dan 9 itu bisa meningkatkan imunitas. Ya. Yang jelas banyak kajian yang dilakukan kaitannya dengan imunitas atau daya tahan tubuh atau imun, ya. Jadi ya aktivitas fisik dengan imunitas itu banyak. Termasuk ada senior kami Prof. Siswantoyo itu juga pernah penelitian kaitannya dengan breathing exercise. Jadi latihan pernapasan dengan imunitas, ya. Ada beberapa parameter kaitannya dengan imunoglobulin, ada interleukin dan IgG dan sebagainya, imunoglobulin dan sebagainya. Banyak kajian yang berkaitan dengan olahraga dan imunitas. Ya, olahraganya yang apa? Ya? Olahraga yang dilakukan dengan intensitas rendah sampai sedang justru. Ya, yang berkaitan dengan imunitas itu akan baik. Olahraga yang dilakukan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang. Bagaimana dengan intensitas tinggi? Sama-sama meningkat, cuman peningkatannya lebih baik pada olahraga dengan intensitas rendah dan sedang. Karena ada beberapa parameter yang lain ketika olahraga itu dilakukan dengan intensitas tinggi. Ada sebagainya. Jadi olahraga yang dilakukan dengan intensitas tinggi itu harapannya ya apa yang dilakukan itu sebanding dengan penghasilannya. Olahraganya sudah berat tapi hasilnya tidak maksimal. Itu kadang yang disayangkan. Makanya banyak modulasi latihan atau olahraga. Bagaimana penerapan olahraga dengan nutrisi, bagaimana olahraga dengan istirahatnya atau recovery-nya dengan baik. Itu menjadi satu modulasi yang baik. Makanya di teori kepelatihan ada namanya super kompensasi itu. Jadi bagaimana olahraga itu akan memberikan super atau memberikan kompensasi dari apa yang diberikan. Jadi stres olahraga itu kan termasuk stresor, ya. Jadi kenapa kok termasuk stresor? Karena apa? Olahraga itu bisa merubah homeostatis pelakunya. Contoh kalau kita istirahat mungkin detak jantung, ya, kita hanya sekitar 60 sampai 90 misalkan. Tapi dengan berolahraga kita bisa sampai 120, bisa sampai 130, 160 gitu. Nah, itu yang terjadi perubahan homeostatis itu dianggap sebagai stresor. Ya, merubah homeostatis. Nah, bagaimana perubahan homeostatis itu menjadi stimulator harusnya berdampak baik pada pelakunya. Sudah olahraga, sudah ngoyo-ngoyo, sudah berat, meluangkan waktu dan sebagainya, tapi hasil dari latihannya tidak sebanding dengan pengorbanannya ketika dia harus berolahraga. Makanya olahraga itu perlu dosis, perlu aturan, perlu tata cara dengan cara yang baik. Itu, Mbak, terima kasih, saya kembalikan. Oke, jadi kepada Mbak Elsa ya, jadi sebenarnya belum ada kajian yang resmi ya Pak mengenai berjemur di jam 9 sampai jam 10 pagi untuk meningkatkan imunitas. Jadi lebih kepada berolahraga dengan intensitas yang sesuai porsinya akan lebih buat badan sehat dan tentunya menghindari virus COVID-19. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Ada dari Satria Armanjaya, asal daerah Lampung. Pertanyaannya, bagaimana solusi Bapak untuk menjaga performa atlet yang membutuhkan porsi latihan yang tinggi? Sedangkan pada masa pandemi ini, kita melakukan olahraga di rumah yang memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas, tentu tidak maksimal untuk menjaga performa atlet. Mohon solusinya Bapak. Kembali kasih Mas Satria. Silakan Bapak. Ya, tapi Mas Satria, ini kayaknya Lampung terus, kayaknya anak buahnya Gajah Lampung ya. Karena markasnya apa? Harap sih ya. Katanya, terima kasih Mas Satria. Kaitannya dengan peak performance ya. Jadi penampilan puncak. Jadi memang kalau kita melihat ada beberapa siklus dalam latihan ya. Ada dari persiapan umum, persiapan khusus, pre-kompetisi dan kompetisi. Yang harusnya peak performance-nya itu ada di kompetisi ya. Ada di masa kompetisi, during competition. Jadi during competition setelah itu ada masa transisi. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya walaupun beberapa event baik itu single event, multi event, baik itu tingkatnya daerah, tingkatnya nasional bahkan itu, ya sampai sekarang kan belum diselenggarakan sama sekali. Dan bahkan multi event yang tarafnya internasional pun juga bahkan ditunda. Ya, ini menjadi sejarah bagi teman-teman olahraga dan ini juga teman-teman yang lain yang belajar. Jadi baru kali ini kan libur sampai 2 bulan itu kan baru kali ini jadi sejarah. Termasuk juga olahraga. Nah, bagaimana mensiasati kaitannya dengan performance? Jadi kalau kita melihat berkaitan dengan performance, ya kita harus melihat
tataran kita itu ada di mana sebenarnya, peak performance-nya ada di mana, ya. Apakah ketika kita pandemik ya, ketika kita pandemik kemarin, apakah kita sudah ada di peak performance atau belum, ya. Kalau kaitannya dengan menjaga itu maintenance ya, kaitannya dengan menjaga. Kalau kita menjaga itu sama hanya dengan di masa pre-kompetisi atau kompetisi, karena justru latihan fisik, latihan yang dilakukan pre-kompetisi maupun kompetisi itu justru malah lebih condong pada maintenance. Jadi pemeliharaan apa yang sudah dimilikinya. Jadi yang saya sarankan memang kita harus tetap latihan, ya. Ya, latihannya apa ya? Kalau sekarang timnas tutup semuanya. Jadi, kalau yang sepak bola mungkin ke lapangan juga nggak bisa. Yang atlet renang ke kolam renang juga nggak bisa. Yang bulu tangkis ke lapangan juga nggak bisa. Yang tenis juga sama. Artinya apa? Ini sama-sama yang kita lalui dan kita lewati dan kita rasakan bersama. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Setidaknya satu hal yang perlu kita perhatikan ya, bagaimana kita menjaga peak performance kita itu, latihannya. Gitu. Kalau kita mau meningkatnya berapa, kita kan juga basicnya kita harus tahu dulu kondisi awalnya berapa. Ya. Jadi yang jelas seperti yang saya sampaikan, kalau kita latihan hanya seminggu tiga kali itu ya, kalau atlet sangat sekali. Ya. Jadi, latihan orang untuk menurunkan berat badan saja itu sudah 5-6 kali. Kalau 3 kali seminggu itu hanya maintenance atau memelihara. Jadi kalau kita ingin menjaga stabilitas performance-nya, ya kita tetap harus latihannya ya lebih dari 6 kali seminggu. Tapi kembali lagi, satu pandemik, yang kedua adalah puasa, ya puasa. Kan nggak mungkin atlet akan latihan pagi, bisa jadi nanti mokah nanti. Ya, apalagi kita kan kalau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas justru yang akan membatalkan puasa kita. Ya, latihannya bisa dilakukan sore hari, itu pun juga intensitasnya tidak mungkin akan tinggi. Kalau mau akan tinggi, intensitasnya pasti akan dilakukan di malam hari. Ya, selepas taruh itu pun juga high rise. Ya, risikonya akan tinggi karena perubahan fisiologi kita akan berbeda sekali seperti yang saya sampaikan. Biasanya jumlah oksigen yang ada di luaran atau tempat kita berada itu sangat kecil sekali antara pagi, siang sampai malam hari. Semakin malam pasti oksigennya akan semakin tipis. Makanya apa itu akan juga berisiko pada sistem asupan oksigen kita di malam hari. Sangat sekali. Jadi yang selanjutnya ya bagaimana kita tetap harus bisa menjaga performance-nya kita. Jadi kalau kita memang di dalam peak, dalam masa peak atau di masa puncak, ya kita tetap harus harus tetap menjaga. Supaya apa? Karena apa? Ketika peak performance seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ada namanya teori bahwasanya apa yang kita lakukan ketika berolahraga itu relatif menetap. Relatif menetap itu tidak bisa menetap dalam jangka waktu yang lama. Ya, contoh misalkan ketika dia ada di peak performance saat ini, terus dia tidak berolahraga sama sekali, pasti dia akan relatif menetap. Apa yang dia capai pasti akan lama-lama dia akan turun. Makanya dengan kondisi yang sekarang ini ya bagaimana peak performance yang kita peroleh atau yang sudah dimiliki ya tetap harus dijaga. Nah, setidaknya itu, Mbak. Jadi kaitannya dengan dosis latihan, takaran latihan ya nanti disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan seperti apa. Itu Mbak Sila. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Rimas Destian Dwi Darmawan, ini asal instansi PPS UNY Kebumen, Jawa Tengah. Pertanyaannya, pandemi COVID-19 menyadarkan kita semua akan pentingnya berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Pertanyaannya, bagaimana cara agar olahraga menjadi budaya atau gaya hidup bagi anak-anak sedini mungkin? Apakah perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar diadakan program kebugaran nasional dengan membuat guidelines dan itu bisa juga diperlombakan? Saya mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi pertanyaan poinnya adalah Pak, menjadikan olahraga itu sebagai budaya atau gaya hidup bagi anak-anak sedini mungkin. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan dari Mas Destian ya. Jadi seperti yang saya sampaikan waktu presentasi, jadi membuat anak sekarang loh ya. Jadi era milenial ya, anak generasi Z, anak generasi X, Z dan sebagainya. Jadi untuk gemar berolahraga itu suatu perjuangan yang luar biasa sekali. Ya, untuk menjadikan anak menjadi gemar berolahraga itu hal yang sangat berat sekali. Ya, harus dimulai dari mana? Harus dimulai dari orang tua, harus dimulai dari rumah. Ya, karena rumah itu kan bagian dari madrasah ya. Biasanya madrasah kita. Ya, apa yang dilakukan orang tua pasti anak akan meniru. Nah, kalau bapak ibunya tidak suka olahraga, bagaimana anak-anaknya itu? Ya, makanya saya kembali seperti yang saya video yang saya tampilkan tadi, semoga itu bisa menginspirasi. Ya, saya di rumah bisa main bulu tangkis, saya di rumah bisa main tenis, saya di rumah bisa main tenis meja di rumah dengan anak-anak. Itu bagian dari culture, bagian dari budaya. Jadi budaya itu dari mana? Ya dari kita sendiri. Ya, kaitannya dengan habit ya, habituasi. Jadi kebiasaan. Awalnya dia tidak tahu, tapi ketika dia melakukan, lama-lama melakukan, ya, sering melakukan, maka itu menjadi
habituasi, menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kalau dilakukan terus-menerus itu, maka ketika dia tidak melakukan, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Ya. Ada sesuatu yang kurang. Dan itu kalau sudah ada sesuatu yang kurang itu menjadi suatu kebutuhan. Ya, sudah menjadi kebutuhan. Kalau saya tidak berolahraga sehari 2 kali, mungkin ada sesuatu yang kurang. Ya. Karena kita sadar dan kita paham bahwa apa pentingnya itu. Yang berikutnya kaitannya dengan kebijakan pemerintah, sebenarnya kita sudah sering mendengar ya, mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, ya. Itu kita sudah mendengar sering kali. Tapi bagaimana implementasi sampai ke tingkat sampai tingkat ke gugus yang paling rendah. Contoh misalkan segmen yang paling besar untuk budaya olahraga itu ada di sekolahan sebenarnya. Kenapa? Setiap anak pasti dia akan melakukan. Ya. Mulai dari TK, mulai dari SD, mulai SMP dan bahkan sampai SMA. Atau cukup sampai perguruan tinggi. Culture budaya itu. Makanya saya juga pesan pada teman-teman yang mengajar di sekolahan itu. Jadi bagaimana transfer apa yang kita berikan kepada siswa itu ada nilainya, value-nya itu. Jadi tidak hanya sekedar anak melakukan olahraga dalam proses pembelajaran, tapi bagaimana anak itu menjadi gemar berolahraga dan dia akan gemar melakukan olahraga dan akan melakukan olahraga lagi di rumah. Tidak hanya dalam proses pembelajaran. Karena bangunan olahraga nasional itu kan seperti piramid, itu kan fondasi yang paling bawah itu kan ada di keluarga, ada di sekolahan ya. Tanggung jawab di keluarga, tanggung jawabnya orang tua. Jawabnya Dignas dan sebagainya. Untuk sampai ke atlet yang elit. Ya, ini yang kaitannya dengan budaya berolahraga. Partisipasi. Kalau ya seperti yang disampaikan Mas Christian, memang kita ketika kita melihat di luar memang ada sisi positif. Jadi dengan satunya adalah banyak masyarakat kita yang jadi gemar berolahraga. Jadi sebelum puasa itu kan kita bisa menyaksikan jadi banyak orang pagi berolahraga, agak siang, sore, tempat olahraga sangat meningkat jumlahnya. Apalagi sepedaan itu sekarang juga jumlahnya cukup relatif banyak. Jadi kuncinya adalah budaya itu mulai dari kita sendiri, ya, mulai dari diri kita. Kemarin ada teman saya yang kuliah dengan saya di konsentrasi kesehatan itu, dia harus membuat video. Jadi video itu harus di-share di media sosial, baik itu di FB, baik itu di WhatsApp, baik itu di Instagram. Tujuannya apa? Dia gain of change, ya, sebagai agen perubahan olahraga. Dia sebagai public relation-nya, hanya olahraga. Jadi mungkin kalau Mas Talos ini mungkin tidak kuliah dengan saya. Yang konsentrasi kesehatan itu setiap mahasiswa harus membuat video dan dilingkan ke saya. Jadi saya melihat, saya bisa mengamati apa yang teman-teman lakukan itu. Jadi tujuan saya adalah sebagai agent of change, ya, sebagai PR-nya. Karena kalau tidak dari kita siapa lagi gitu. Ya. Itu Mbak Sila. Jadi mulai kapan sejadinya? Sejadinya kalau Mbak Sila kan sudah kelewat. bukan kita usia dini. Ya, ketika kita sudah mulai sadar, kita sudah mulai tahu kapan kita akan mulai untuk berolahraga. Oke, baik Bapak. Dunia, menurut saya dunia itu tidak ada kata terlambat. Iya. Yang kadarnya tua ya nggak apa-apa. Iya. Kebetulan ada yang kadarnya ketika sudah punya sakit, penyakit ya, ada mengidap diabetes, ada mengidap jantung, itu nggak apa-apa. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Walaupun sudah terlambat ini. Iya Bapak, betul. Itu Mbak. Iya, baik Bapak. Ya, Oke. Wah, masih banyak sekali nih pertanyaannya Pak. Tapi karena waktu kita sudah habis, jadi mungkin beberapa pertanyaan teman-teman atau Bapak Ibu yang belum sempat terjawab ini akan dinotulensi dan akan dijawab melalui grup WA webinar kita. Ya. Oke, baik. Mungkin akan kita cukupkan. Boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih Mbak ya atas kesempatannya. Ya. Terima kasih ilmunya dan sore hari ini sudah menyempatkan waktunya di waktu akan berbuka puasa. Ya. Alhamdulillah rangkaian diskusi kita hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada peserta webinar pada sore hari ini. Jika dapat saya simpulkan bahwa banyak sekali physical activity yang dapat kita lakukan dari rumah selama physical distancing ini, sehingga dapat kita lakukan walaupun mungkin keterbatasan alat, keterbatasan tempat, tapi kita bisa menggunakan internet misalnya melalui YouTube atau melalui jaringan yang menyediakan tips dan trik physical activity yang bisa dilakukan di rumah. Jadi banyak cara, jadi jangan sampai kita melewatkan olahraga seperti itu ya Bapak ya, karena kesehatan penting. Di luar
masa pandemi maupun kehidupan normal kita nanti, kita tetap harus menjaga kesehatan dengan berolahraga setiap hari. Ada kutipan dari Ibnu Sina yang saya tangkap tadi dari slide Bapak, bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, separuh obat, dan kesabaran adalah kesembuhan. Jadi ini keren sekali Bapak. Mari kita putus penyebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah saja dan melakukan pola hidup sehat, kemudian menggunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan, dan menerapkan physical distancing tentunya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Saya, Syalatika Nasution, pamit mundur. Saya meminta maaf jika ada kesalahan selama saya memandu webinar kita pada hari ini. Setelah diskusi ini akan dilanjutkan dengan penutupan resmi oleh Ketua KMP UNJ, Saudara Rudi Hermawan. Kemudian akan dilanjutkan penutupan oleh Ketua Pelaksana kita, Saudara Fairuz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Rudi Hermawan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Dr. Widianto. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Saudara peserta seminar kesehatan. Kemudian tak lupa juga yang saya banggakan panitia penyelenggara seminar kesehatan pada sore hari ini. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam acara seminar kesehatan pada hari ini. Luar biasa tidak dari para peserta seminar kesehatan ini, karena peserta seminar hari ini tidak hanya dari mahasiswa pasca sarjana UNJ, namun juga dari dosen, guru, dan juga berasal dari berbagai provinsi. Kemudian terima kasih juga diucapkan pada hari ini telah berbagi ilmu kepada kita semua, dan harapannya dengan mengikuti seminar kesehatan ini, mari bersama-sama menjaga kesehatan, nantiasa selalu menjaga kestabilan kesehatan dan meningkatkan imun tubuh, karena kita ketahui bahwa menjaga kesehatan sangat penting, dan tentunya dengan selalu menerapkan pola hidup sehat di masa sulit saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Saya sampaikan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dengan segala keterbatasan yang ada, karena dalam situasi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan secara langsung. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Widianto MKes sebagai pemateri kita pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum KMP Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020, Saudara Rudi Hermawan, serta Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya banggakan. Saya hanya mengucapkan selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada closing statement para peserta yang mengikuti seminar kesehatan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari peserta webinar, dan juga terima kasih kepada Bapak Widianto. Saya persilahkan untuk kepada peserta dan juga Bapak Widianto untuk meninggalkan Google Meet. Terima kasih. Terima kasih.